2, 1, go! Halo foodies, udah siap pesta daging bareng sama dua cowok ganteng belum nih? Idolanya ciwi-ciwi si Indonesia loh. Yuk, sini merapat skuy. Hey foodies, apa kabar? How are you guys? Kembali lagi sama aku Farel Bramasta. Aku Enrique Dustin. Dan kita ada di Makan Receh. Dan hari ini kita kepingin makan steak. Steak ya? Steak golep. Steak golep. Steak biliar. Bukan, steak daging. Oh, steak daging. Emangnya ada gitu steak Endolita yang harganya nggak bikin kantong menderita? Coba boys, kita sidak dapurnya yuk. Siapa tahu steak ala-ala doang nih. Nah, foodies, kita sekarang udah sampai di restorannya. Restorannya? Oh, bukan ya? Bukan, ini tuh kitchennya. Oh, kitchen ya. Jadi kita mau coba masak juga nih foodies. Lah bro, kan kita kesini mau makan, kita masa mau masak? Iseng-iseng aja kita jadi coba bantuin masnya masak. Jadi kita mau masak saikoro sama tenderloin. Oke, foodies langsung aja yuk kita ke kitchennya. Let's go this Let's way. go. Foodies, yang namanya steak emang identik sama harga mahal ya kan? Makanya kalau ada yang murah, rada takut tuh tipu-tipu. Tapi ini ternyata enggak kok foodies, steak beneran dan kualitasnya juga enggak kaleng-kaleng. Halo Mas. Baik, ini kita dengar di sini kan tempat buat makan daging steak ya. Nah, setahu saya steak itu kan ada berbagai jenis ya foodies ya. Ada tenderloin, ada sirloin, ada rib eye, ada saikoro. Nah, kita hari ini mau masak yang mana, Bro? Kayaknya saikoro ya mas ya? Saikoro sama tenderloin paling ya? Oke, jadi kalau saikoro itu nih foodies, kalau kalian yang nggak tahu itu daging yang dipotongnya kotak-kotak yang biasa itu di restoran-restoran Jepang. Iya, betul. Iya. Nah, kalau tenderloin apa, Bro? Tenderloin itu daging doang tapi. Nah, jadi ya, dia emang ada lemak semuanya kan? semua Nggak daging ada, doang. nggak ada lemak kan tenderloin kan? Berarti kayak gue dong, gue tenderloin dong. Enggak dong, lu sirloin lah. Tenderloin adalah daging yang diambil dari bawah tulang rusuk, tepatnya di samping tulang punggung foodies. Daging ini jadi primadonanya nih para karnivor karena lebih empuk dan juga lezat. Soalnya mengandung lemak yang tinggi. Pokoknya mah juicy bing. Pertama, seasoning sini saya boleh coba ya. Ini apa? Wijen ya? Ya ini Saus wijen. minyak sayur. Oh, pakai minyak sayur dulu foodies. Ini kita taruh di Oh, harus pelan-pelan. Ini sedikit aja ya. Set. Op. Ini juga tak. Oh, udah. Nah. Diusap-usap. Nah, coba usap-usapnya, Bro. Nah. Waduh, aduh. Bukan dong, ini lo bukan mengusap wanita. Bukan ya? Mengusap yang lain. Rasa. Next, kita olesin bumbu steak di semua permukaan dagingnya sampai merata foodies. Ayo, Farel, Enrique, olesin yang bener. Jangan sampai bumbunya numpuk di satu sisi daging aja ya. Ntar enaknya cuma sebelah lagi. Oke, langsung ya kita masukin oven skuy. Farel maunya dipanggang medium well nih foodies. Biasanya memakan waktu sekitar 10 menit aja. Nah, sambil nunggu, lanjut yuk kita siapin hidangan pendamping steaknya. Oke, sekarang kita lagi mau masak kentangnya guys. Kita masak 2 porsi. Di deep fried biar enak banget. Betul, biar garing ya, Bro. Yoi. Selain kentang, ada sayuran segar yang diberi mayonis cukupnya foodies. Buat pecinta sayur, side dish yang kayak begini nih yang bikin ngiler banget ya kan? Oh, ini salad dressing tuh. Aku mau bikinnya kayak gini, guys. Ya, jadi aku Ada namanya Farel. Ya, kreasi sendiri boleh ya. Ini ada tanda tangan aku tuh. Farel. Set. Nah. Ayo, siapa yang mau steak ada tanda tangan Farelnya? Cuma satu-satunya nih, dimakan receh gitu loh. Boys, kayaknya steaknya udah mateng deh tuh, smells good. Ini beneran 10 menit aja tuh foodies, karena daging tenderloin emang nggak perlu dimasak lama-lama. Soalnya tekstur dagingnya kan udah lembut. Kalau semakin lama dimasak, nanti tekstur dagingnya justru bakalan jadi lebih keras. Kalau saikoro lava mau dipakein saus mentai yang lagi viral itu tuh foodies, spesialnya lagi saus mentainya tuh bakal di-grill sebentar. Ulala, endes banget ini mah. Selain mentai, ada juga pilihan saus barbecue dan mushroomnya juga. Gimana foodies, menu yang dimasak Farel sama Enrique nih, udah bikin ngiler kamu belum? Kalau mau pengen gaskan aja langsung kesini, karena harganya mulai dari 50.000 aja. Untuk ukuran steak itu mah udah tergolong receh lah ya. Nah foodies, untuk menu lainnya nih, 2 boy squad ini bakalan pesan sirloin jumbo, rib eye jumbo, chicken steak, dan hamburger double cheese. Wow, bener, ini bener-bener ya si ganteng-ganteng ini makannya banyak juga nih foodies. Oke, saatnya kita makan foodies.
Alright foodies, kita cobain menu pertama yang dimasak langsung oleh chef dari Tiongkok bernama Enrique Dustin. Yoi, kita coba ya. Nah, kita coba ya bro. Ini gue pemenang nih, Master Chef baby. Bayi dong, anak kecil. Oke, kita coba ya. Enak sumpah. Jadi luarnya tuh garing, Tapi lama-lama lembut. Iya, Dan lembut. juicy banget. Seekor lavanya dipadukan saus mentai asli enaknya no play. Apalagi dimasak medium well, meleleh di mulut tuh foodies. Dimakan bareng sama kentang plus sayuran, mentality to the bone. Oke, seekornya udah lewat, lanjut yuk kita ke chicken steaknya nih. Kayaknya ini juga gak kalah endul deh boys. Enak. Sekarang Dan kita ini cobain. surprisingly buat steak yang murah nih enak. Enak ya, loh, Bro? sumpah ya bener. Serius. Gak kalah sama steak-steak yang harganya ratusan ribu ya foodies. Tuh. Dan ini cuma dengan 55.000 aja. Start from 55.000, udah lumayan banget. Enak. Enak kan? Enak. Bener-bener dagingnya tuh Dah. kemarinasi banget gitu loh. Jadi Marinasi. marinate, marinate. Ya, Jadi ya. bener-bener rasanya tuh to the bone. Ini bon. To the bone. Oke foodies, masuk ke menu paling nampol nih, rib eye sama tenderloin jumbo. Widih, kuat nggak tuh ngabisinnya? Nah, alright foodies, aku sekarang lagi nyobain daging rib eye-nya. Yang ini rib eye-nya juga medium dia kematangannya. Aku pakai sausnya ini adalah saus barbecue kayaknya ya. Ini barbecue, ya. Kalau kayak gini barbecue. Kita coba ya foodies. Nih kita celup dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sama steak yang biasa kita makan. Not bad kan? Bro. Enak kan? Level ini dagingnya empuk banget, lembut banget. Dan gue masih nggak nyangka ini 55.000 harganya start from 55.000. Ya udahlah kita makan sini terus saya lah. Ya boleh lah. Karena terjangkau banget, tapi nggak ini enak banget bener. Serius. Foodies yang namanya rib eye itu emang nggak pernah fail kayaknya. Udah pasti enak bing. Kalau tenderloinnya ngomong-ngomong gimana nih boys? Nih, Enak. nih bro. Cuma gue emang gak gitu suka tenderloin sih. Karena terlalu keras ya, agak kayak Nah, nih. ini daging semua kan? Terakhir foodies ada hamburger double cheese. Ini dari tampilannya sih udah oke punya ya. Enak banget foodies nih. Kombinasi antara ban dan dagingnya itu bener-bener kolaborasi yang sangat pas bro. Bener-bener. Jadi kelembutan dari rotinya itu Saling melengkapi ya? Melengkapi dengan juicy dari dagingnya Oh itu. baik. Jadi foodies, terbuktikan kalau steak low budget yang ini no tipu-tipu. Rasanya beneran lazis dan kualitas dagingnya juga premium. Kalau udah Boy Scout approve sama makan receh approve juga nih, dijamin gak bakalan kuciwala kamu, udah pasti recommended. Makanya foodies tetap saksikan Makan receh, harga receh, tapi rasanya nggak recehan. Foodies, kalau dengar kata mengkudu, apa coba yang kepikiran sama kamu? Baunya atau pahitnya nih? Pokoknya baru ngebayangin buahnya aja udah bikin enak duluan gak sih? Eits, jangan kabur dulu. Tenang, kita nggak bakal cobain buah mengkudu kok. Bukan buahnya sih, tapi daunnya. Kebayang gak tuh foodies gimana rasanya makan daun mengkudu? Jadi kita akan tantang Mas Iwan untuk masakan sesuatu yang enak banget tapi pakai daun Daun mengkudu. mengkudu. Ini kan sebenarnya pahit ya aslinya ya. Iya, Tapi enak nggak? Tapi enak, Pak. Kedai yang satu ini memang menyajikan beragam kuliner serba nasi goreng. Salah satunya adalah nasi goreng Betawi yang memakai bahan daun mengkudu foodies. Kuliner khas tempo dulu ini emang udah tergolong langka alias udah jarang tuh buat ditemuin foodies. Aduh, Mas Iwan, ini daun mengkudunya aja aromanya tuh udah kecium banget ya. Iya, bener. Cuma aku penasaran banget foodies karena kan sebenarnya pahit. Iya, bener. Cuma nanti hasilnya tahan dulu. Kita cobain langsung nanti ya. Oke. Nah, setelah mengiris daun mengkudu, langsung masuk ke proses menggoreng nih. Masukin telur dan langsung diorak-arik. Mas Iwan ini jualan dari kapan, Mas? Dari tahun 2010. 2010. Dari dulu nih masak nasi goreng ini. Iya. Widih, udah jualan selama 12 tahun, udah pasti rasanya kejamin dong ya foodies. Gimana enggak, yang masaknya aja mantan koki gitu loh.
Skillnya sih emang udah nggak perlu diraguin foodies, udah bisa disebut spesialis nasi goreng ini mah. Soalnya total menyajikan sampai 30-an macam nasgor yang ada di kedai ini. Tapi Mas Iwan, aku penasaran deh. Ini kan mengkudu tuh nggak biasa banget, maksudnya diolah jadi nasi goreng. Ini gimana Mas Iwan nemuin kah? Habis berdoa malam suntuk gitu loh. Gimana sampai dapat resep ini gimana Mas? Ini emang menu keluarga. Jadi buat sarapan pagi buat keluarga. Dari Mas Iwan kecil. Iya. Nasi goreng daun mengkudu emang udah populer banget di kalangan orang Betawi foodies. Konon katanya sih karena banyak pohon mengkudu yang tumbuh di pekarangan. Akhirnya diolah deh, apalagi khasiatnya kan juga bejibun loh foodies. Beda dari nasi goreng Jawa yang identik dengan rasa manis kecap, nah nasi goreng Betawi ini nggak pakai kecap sama sekali foodies dan justru malah menggunakan kunyit serta tambahan bumbu spesial lainnya. Give me nasi goreng. Yeah, foodies. Siapa yang nggak suka makan nasi goreng? Tapi kali ini aku mau ajak foodies semua untuk menikmati, mencicipi nasi goreng. Nasi goreng ada berbagai macam yang pastinya hauce-hauce. Are you ready? Cakep, oke. Kalau gitu kita akan mulai dari nasi goreng yang di tengah ini ya. Ini adalah andalan rumah makan ini. Dia adalah nasi goreng Betawi. Selamat makan! Hauce loh, surprisingly ini benar-benar nggak ada pahit-pahitnya sama sekali. Jadi menurut aku ya, justru daun mengkudunya ini, waktu kita goreng bareng-bareng, jadi rada garing-garing dikit. Terus emang dia kasih satu, apa ya, justru ke wangi. Wangi-wanginya tuh ngeblend. Jadi kayak wangi rempah kalau aku bilang sih di sini. Tuh kan, pokoknya percaya aja deh sama chefnya. Aroma tajam khas dari mengkudu itu justru malah nggak ada tuh terasa mengganggunya foodies. Cita rasanya yang menyatu dengan rempah-rempah lainnya malah bikin rasanya jadi juara. Iya. Oke foodies, ini aku berasa nih kayak teringat rasa sesuatu. Cuma tadi aku belum gitu, apa gitu loh, belum itu dapat. Aku mau cobain langsung. Nih, ini daun mengkudunya ya. Kita akan coba langsung makan kayak gini. Rasanya kayak apa? Ih, nungguin ya. Udah penasaran malah di prank kayak begini. Ngeselin deh ya. Ayo dong Fan, kapan lagi ya kan cobain daun yang gak biasa alias daun mengkudu. Kira-kira sepahit apa sih? Rumput laut. Rumput laut. Ini beneran loh. Ternyata ya, Mas Iwan ini boleh nih Mas. Nasi gorengnya selain digabungin sama daun mengkudunya yang kayak gini, ternyata daun mengkudu ini enak juga buat digadoin. Rasanya kayak rumput laut. Jadi kapan lagi kamu makan nasi goreng cita rasa lokal, tapi dengan taste internasional. Wih, ada seaweednya. Gokil! Kayaknya cucok ya kalau daun mengkudu ini disebut norinya Betawi foodies. Tekstur kenyalnya itu gak kalah endes. Apalagi kalau ketemu sama racikan bumbu spesial yang bikin gurihnya makin-makin. Rasanya gak pahit sama sekali. No debat deh pokoknya. Foodies, sekarang kita mau move on ke nasi goreng hulek. Nasi goreng hijau maksudnya. Wow. Jadi nasi goreng hijau ini diracik khusus pakai cabai hijau rahasia buatan sini. Dan dia dicampur sama, ada udangnya, ada cuminya. Jadi ini adalah nasi goreng hijau seafood. Nasi goreng hijau tanpa pewarna ini tapi dimasak dengan cabai hijau yang sudah dihaluskan foodies. Untuk tingkat kepedasan tinggal disesuaikan aja ya sama selera kamu. Mau pakai cabai besar atau cabai rawit hijau. I love this. Julid banget, juara di lidah banget. Rasa dari cabai hijaunya itu menurut aku bikin dia rasa tuh rame. Seru gitu makannya. Gurihnya dapat. Dan di sini ternyata dia tuh suka memainkan daun-daunan gitu loh foodies. Jadi kalau di sini tadi ada daun mengkudu, di sini dipakai tuh daun jeruk. Jadi waktu kamu makan, kecium tuh aroma-aroma wanginya. Ini enak loh. Aku pernah makan nasi goreng hijau, tapi rasanya yang seunik ini, rasanya sekuat ini, kayaknya baru di sini. Recommended banget. Bumbu nasi goreng juara ketemu sama kualitas seafood yang no kaleng-kaleng. Aduh, fresh dan masih terasa kenyal foodies. Numero uno ini mah, endolnya nggak ada lawan. Selain kedua menu nasgor ini, masih ada banyak pilihan nasi goreng lainnya yang juga kayaknya wajib deh buat kamu cobain. Salah satunya adalah nasi goreng kampung dengan paduan sambal terasi dan beragam topping kayak pete sampai jambal roti foodies. Biarpun komplit dan lazis abis, harga nasgor di sini masih terjangkau kok. Mulai dari 23.000 udah bisa ngerasain kenikmatan nasgor yang hakiki. Mantep toh.
Alright foodies, buat kalian yang lagi cari rekomendasi makanan yang hauce banget, yang enak buat makan bareng keluarga, makan bareng gebetan, atau buat ngajak balikan mantan juga boleh. Ini recommended banget di Nasi Goreng One daerah Duren Sawit. Silahkan dicobain nasi gorengnya. Ini benar-benar punya misteri gitu di setiap nasi gorengnya. Aku tunggu di sini, kalau kamu mau makan sendiri, ajak aku makan, oke? Makan receh, menunya receh, rasa nggak receh. Selamat makan. Wih foodies, tebak ayo, apa nama makanan ini? Sekilas kok mirip mochi ya, tapi kok digoreng dan dipakein bumbu pula. Jadi penasaran deh, kepo Oh alah, ternyata cimol foodies. Emang sih tampilan cimol yang satu ini agak beda ya daripada biasanya. Kalau umumnya kan cimol berbentuk bulat dan kering, nah yang ini bentuknya agak pipih dan basah foodies. Namanya cimol bojot. Cimol viral yang paling dicari se-Indonesia nih. Halo foodies, aku lagi di daerah Ciapus nih. Dan sekarang aku itu pengen cari makanan viral di sosmed. Lokasinya itu ada di Ganggang, jadi ikutin aku terus yuk. Emang deh foodies, kalau ada makanan enak terus viral, rasa-rasanya jadi kepengen cobain ya. Baby aja tuh sampai rela loh jauh-jauh ke Bogor mau cobain yang namanya cimol bojot. Meski lokasinya masuk ke dalam gang, tapi baby nggak putus asa tuh foodies. Semangat ya! Nah kayaknya kita udah sampai nih, asik, langsung aja yuk kita samperin. Permisi. Halo, selamat datang di semua. Halo. Ini lokasi yang viral itu bukan ya? Iya, betul. Wah, bener tuh foodies. Selain jual cimol ada apa lagi ya? Kita di sini jual cibai seha. Tuh foodies, nggak cuma cimol bojot, di sini juga ada cimol telur, cibai seha, dan stup roti. Kebetulan baby juga diperbolehkan nih untuk masuk dan melihat langsung proses penyajian cimol dan cibainya. Iya sih. Oh gini. Tapi kok cimolnya kecil-kecil banget, kan biasanya gede-gede. Iya, betul. Karena kan kalau kita tuh bedanya sama yang lain tuh memang cimol Garut tuh identiknya bentuknya kecil-kecil teksturnya, bentuknya, dan gitu. dia tuh lebih kenyal, beda dari cimol yang lainnya. Jadi udah jelas ya foodies, cimol khas Garut ini emang beda. Selain bentuknya lebih kecil daripada biasanya, rasa cimol ini juga lebih gurih karena adonannya sudah diberi tambahan bumbu rempah dan juga penyedap. Cara menggorengnya sih sama aja nih foodies. Masukin adonan cimol ke dalam minyak dingin, lalu nyalakan kompor dan gunakan api sedang. Aduk-aduk terus sampai adonannya matang sempurna. Oh ya, for your info nih, jangan sekali-kali menggoreng cimol dengan minyak panas ya. Soalnya nanti adonan cimolnya bakal membesar foodies, terus meledak-ledak deh. Bahaya kan kalau sampai kulit kita kena minyak panas. Aduh, jauh-jauhin deh. Nah, kalau sudah agak mengembang nih foodies, tandanya cimol udah siap untuk disajikan. Nah, ini dia foodies. Yang bikin beda itu dia kenyal-kenyal nih. Tuh kenyal-kenyal kan? Setelah ditiriskan, baru deh kita kasih bumbu. Di sini tersedia bumbu gurih, bumbu cabai, dan daun jeruk kering. Untuk mendapatkan rasa yang spesial, semua bumbu ini harus dicampur dengan takaran yang pas. Buat yang suka pedas, di sini kalian bebas nih, pilih level sesuka kamu. Itu biar apa teh? Ini bedanya di sini kalau cimol bojot tuh, jadi bumbunya cikrunya tuh dari minyak, jadi biar basah, biar nempel. Jadi udah jelas ya foodies kenapa cimol bojot ini tampilannya agak basah karena disiram minyak panas agar bumbunya nempel deh tuh. Setelah bumbu tercampur rata, kemudian lanjut kita bungkus nih foodies. Selain cimol bojot, nggak afdol rasanya kalau kita nggak cobain cibainya ya. Cibai atau aci ngambay merupakan jajanan khas Jawa Barat yang terbuat dari aci. Dinamakan ngambay karena tekstur acinya ini crispy di luar tapi lembut banget di dalam. Jadi kalau dimakan tuh adonan acinya ngambay-ngambay gitu foodies. Halo foodies, ini semua makanan yang udah aku pesan. Sekarang kita cobain yuk cimol bojotnya. Aromanya enak banget tahu. Masih hangat juga lagi. Pasti enak ini. Bumbunya juga banyak banget melimpah. Enak banget. Ini kayak ada kenyal-kenyalnya gitu, udah gitu gurihnya itu pas.
Beda banget dari cimol pada umumnya, cimol bojot punya tekstur basah dan kenyal. Semua bumbunya juga nempel perfectly sehingga ketika dimakan rasanya nyatu abis. Perpaduan bumbu gurih, pedas, dan daun jeruknya itu sempurna foodies. Aduh, nggak heran deh ya kalau dalam sehari tuh mereka bisa menghabiskan sampai puluhan kilo adonan cimol. Yes, seenak itu foodies. Lanjut yuk kita cobain chillernya nih, skuy. Ini rasanya sama, cuman bedanya pakai telur. Kayak gitu telurnya enak banget juga kalau kena bumbunya. Nih. Enak banget. Rasanya meresap banget ini bumbu-bumbunya ke dalamnya. Nah, kalau cimol bojot telur punya tekstur yang agak lebih kering kan foodies? Kenapa? Karena setelah matang, cimolnya kemudian dimasak kembali dengan adonan telur. Jadi kulit bagian luarnya itu crispy, tapi dalamnya lembut kenyal-kenyal gimana? Gitu. Udah gitu cita rasa telurnya tuh ketemu banget sama bumbunya, pas banget foodies. Ditambah ada wangi daun jeruk yang khas. Wah, dijamin deh, pasti kamu ketagihan. Baby, jangan cimolnya terus dong. Itu kan masih ada cibai tuh, cibai sehahnya. Nih, karena aku gak suka cabai, jadi aku pisahin aja ya. Lihat, yang dibilang ngambay itu ini tuh, lihat. Kayak ngambay-ngambay gitu kan. Kayak gelantungan. Cobain yuk. Kayak ada kenyal-kenyalnya gitu. Oh, ini ada sosisnya juga tuh. Lihat. Dalamannya. Jadi luarnya itu crispy, dalamnya itu kenyal. Jadinya pas banget nih rasanya. Lihat. Kalau cibai ini foodies, luarnya itu menggunakan kulit lumpia dan dalamnya dikasih adonan aci yang diberi isian sosis. Jadi kebayang nggak tuh rasanya kayak apa? Kayaknya lazis ya. Berbeda dengan cimol bojot, kalau cibai biasanya dikasih chili oil untuk rasa pedasnya foodies. Chili oil ini juga nggak terlalu pedas sih sebenarnya, jadi aman buat kalian yang nggak suka pedas. Perpaduan rasa gurih dan pedasnya ini kawin banget, terbaik lah pokoknya. Setelah makan yang pedas-pedas foodies, kita tutup yuk sama yang manis-manis nih, namanya stup roti. Lihat tuh foodies, kejunya melimpah, kuah susunya juga creamy banget ya. Langsung aja yuk kita icip-icip. Ininya tuh creamy banget tahu. Jadinya tuh enak pas sama kejunya, terus pakai roti. Udah gitu nggak bikin enak juga. Wah, emang terbaik sih. Nggak heran nih foodies meskipun lokasinya berada di dalam gang, tapi yang order rame banget. Oke foodies, makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Dadah, aku makan dulu ya. Foodies, kalau cuaca mendung apalagi sampai hujan biasanya bikin mager parah ya. Bawaannya cari selimut sama rebahan. Tapi mager bakal kalah nih kalau perut udah lapar. Betul apa betul? Kayak Alik nih yang rela terobos hujan demi ngisi perut. Aduh, Ibu, numpang dulu ya. Makasih, Bu. Aduh, hujan. Mana jam makan lagi. Wah, foodies, ternyata tempat yang saya teduhin ini ada punya makanan ayam penyet sambal jerit putri. Kira-kira buat saya lagi buat menjerit nggak ya? Kita langsung tanya ibunya yuk. Ini yang namanya jodoh kali ya, nggak pakai nyari dan jalan jauh lagi, langsung aja gaskan Lik. Ibu, saya mau makan dong Ibu, lapar banget Bu. Cuma ada ayam penyet ya? Boleh deh Bu, saya mau. Namanya juga orang lapar, menu receh begini pun bisa buat ganjal perut ya kan? Tapi rasanya udah pasti gak recehan sih. Tuh lihat aja, nama sambelnya aja udah menantang lidah banget foodies. Bu, ini apa? Ini sambal jeritnya? Mau bikin sendiri? Foodies, kita coba buat sambalnya sendiri ya. Ini apanya dulu nih? Oke. Banyak banget. Ya memang kan sambal jerit. Wah. Ini sambal jerit beneran ini. Kira-kira lambung saya kuat nggak ya?
Kayaknya ada yang mulai deg-degan nih foodies ngeliat cabai rawit setan gorengnya seabrek. Ayo loh, kalau udah sepakat aturan wajib diikutin dong. Udah nggak bisa nawar lagi nih jumlah cabai rawitnya. Skuy, biar foodies juga nggak penasaran, kita lanjut uleknya ya. Ada bawang putih goreng dan juga garam untuk melengkapi rasanya. Wah gila foodies, sambalnya aja udah perih di mata ini. Wah, ini sih jerit seubun-ubun nih kita. Nah, kalau sambalnya udah jadi, langsung aja tuh oles ke ayam goreng yang sudah dipenyet foodies. Lalap timun dan kolnya juga nggak ketinggalan dong. Nah ini foodies, ayam penyet sambal jerit putri. Tuh lihat, ini jerit beneran sih ini. Kayak nggak kuat dia lambung saya nih. Bu, saya nunggu nasinya di meja ya. Sajiannya sih sederhana ya, ayam penyet, tapi ada deg-degan gimana gitu. Sekarang lihat ayamnya full ketutup sambal jerit foodies. Nah ini dia foodies penampakannya. Udah ditambah nasi. Nih, ini ayam penyet sambal jerit buatan saya dan ini buatan ibu. Ini sih kayaknya, mandi sambal nih ayamnya nih ya. Wah, langsung aja kita cobain ya. Wow. Wah gila pedes banget. Wah, tapi enak. Saya tambahin nasi ya. Nah kan, kalau nggak dicobain mana tahu rasanya, ya nggak sih? Malah keenakan. Auto nambah nasi lah tuh biar enaknya makin mantap ya, Lik. Ternyata kalau ditambah nasi, pedesnya tuh nggak terlalu pedes. Wah, ini seger banget tuh. Enak banget nih. Saat mengunyah, enzim dalam mulut akan mengubah zat gula pada nasi menjadi terasa manis. Nah, rasa manis inilah yang meredakan lidah dari rasa pedas sambalnya. Enak banget. Mantap. Dan di sini foodies, kita udah nggak usah repot-repot lagi untuk mindahin tulangnya. Karena tulangnya tuh lunak dan bisa dimakan. Foodies, nih, lihat. Tulangnya lunak. Tuh. Lunak foodies. Ayamnya bukan hanya dimarinasi, tapi juga di presto dong foodies. Jadi makan ayam penyet di sini emang nggak bikin repot. Lidah cukup dibikin sibuk aja tuh sama rasa pedesnya aja tuh foodies. Ayo, sanggup nggak? Jadi foodies, ini pedesnya nampol, tapi nggak sejerit yang saya pikir. Enaknya tuh masih bisa keterima untuk yang asam lambung tuh masih bisa diterima. Lagi terus foodies, apalagi cuacanya hujan gini. Nah, barusan ada yang pede sama reviewnya ya. Ternyata semakin dinikmati ayam penyet sambal jerit putri emang semakin bikin nagih. Tapi realitanya, Saya nggak konsisten nih. Lama-lama, pedesnya makin buat saya jerit nih. Bu, pedes banget Bu. Aduh, gila, makin lama makin pedes foodies. Aduh. walaupun lidah udah bolak-balik jejeritan, tapi rasanya susah kayaknya buat berhenti. Saking lazisnya tuh foodies. Wah asli foodies, ini sambalnya bikin jerit banget. Bagi yang penasaran, langsung aja cari ayam penyet sambal jerit putri, tepatnya di Bogor. Tuh foodies, kalian yang mau uji nyali lidahnya sok atulah ditungguin ya di Deui. Ayam penyet sambal jerit putri. Harganya udah pasti receh, 20 ribuan aja. Oh iya, selain ayam, kalian juga bisa nih nambah lauk lain kayak tahu, tempe, dan juga ati ampela. Cari aja ya alamatnya di Jalan Raya Pajajaran nomor 63 Bantarjati, Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat. Bukanya dari jam 9 pagi foodies sampai jam 9 malam. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Mantap. Foodies, siapa di antara kalian yang suka banget sama kuliner rujak? Nah, sore ini makan receh mau ajak rujakan kuy? Kita ke Pamekasan di Pulau Madura, Jawa Timur. Di sini ada warung rujak yang ramenya pol. Namanya Rujak Cingur Mbak Sumiati. Saking ramenya nih, kalau foodies mau beli rujak di sini, mendingan pesen sehari sebelumnya deh. Soalnya kalau enggak, ya siap-siap antri kayak begini nih. Apalagi saat hari libur foodies, warung milik Mbak Siti Sumiati ini selalu rame banget diserbu sama pembeli.
Karena ada bejibun pesanan yang harus dilayani nih, Mbak Sumiati bahkan meminta bantuan saudara dan keponakannya foodies. Maklum, karena warung rujak milik Sumiati ini dempet di samping rumahnya. Jadi gampang nih ya kalau mau minta bantuan kerabat. Nah foodies, untuk membuat rujak cingur, bahan yang digunakan Mbak Sumiati antara lain adalah kacang goreng, kacang panjang, dan aneka buah seperti nanas, mangga, dan juga bengkoang. Kemudian juga ada tahu, timun, dan lontong, lengkap dengan kerupuk singkong, rumput laut, dan toge, serta cingur sapi. Untuk prosesnya nih, yang pertama rebus dulu ragam sayurannya seperti toge dan potongan kacang panjangnya foodies. Nah untuk kacang tanahnya goreng terlebih dulu, kemudian tumbuk hingga halus. Untuk penyajiannya dimulai dari siapkan bumbunya dulu ya. Pertama tuang bumbu kacang, penyedap, dan gula pasir ke dalam cobek. Ulek hingga halus sambil tambahkan petis Madura. Petis Madura ini nih menjadi khasnya dari makanan ini foodies. Petis ini terbuat dari sari ikan dan memiliki rasa asin serta aroma ikan. Setelah ditambahkan air dan diaduk, lalu tambahkan tomat dan ulek lagi foodies. Nah untuk isiannya kita potong-potong aneka buah, tahu, lontong, dan cingurnya yes. For your information, cingur adalah bagian telinga dan moncong sapi yang sudah dikukus. Oke, berikutnya kita campurkan semua menjadi satu. Lanjut, tumpahin deh tuh semuanya blek ke dalam cobek biar menyatu dengan bumbu olahan. Dan ini dia foodies, rujak cingurnya udah siap dan ready to eat. Karena ramainya pembeli, Mbak Sumiati bisa menghabiskan hingga 20 kg kacang dan mengulek sampai 250 porsi bumbu rujak dalam sehari foodies. Walau warungnya buka dari jam 9 pagi hingga jam 5 sore, gak sedikit tuh pelanggan yang datang justru lebih awal. Iseng awal-awalnya, lanjutan, tambah rame. Awalnya Mbak Sumiati berjualan sejak masih sekolah SMA di tahun 1997 silam. Saat itu ia masih menjual rujak petis untuk anak-anak seharga Rp500. Kini harga rujak cingur Maduranya dijual mulai dari Rp15.000 foodies. Nah buat kalian yang kepengen icip-icip rujak cingur ini, ya udah buruan cus deh kemari. Alamatnya yakni di Jalan Stadion Gang 8A, Pamekasan, Pulau Madura.